Oke, kita lanjut kembali. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada pertemuan 11 ini, saya akan continue pada tentang graf kemarin. Artinya graf 10 akan continue kepada Prims, kalau kemarin algoritma Kruskal. Oke, saya contohkan, saya materi sosial. Oke, materinya adalah minimum spanning tree. Nah, di sini latihan ke-10. Sorry. 10. Nah, ini minimum spanning tree. Nah, tadi saya tulis kembali, spanning tree of a graph is a just subgraph that contain all of the vertical and each graph may have many spanning tree. Nah, ada posisi graf yang ada di sebelah kiri saya, terus kemudian bagaimana menjadi sebuah spanning tree atau si graf itu sendiri. Nah, bisa jadi seperti huruf Z, seperti huruf N, seperti huruf U, atau seperti yang terakhir di pojok kanan. Nah, spanning tree itu intinya adalah tidak membuat sebuah sirkuit atau lingkaran atau ketemu node pertama ketemu dengan node kedua atau node terakhirnya. Jadi node pertama jangan sampai ketemu node pertama lagi. Itu konsep spanning tree. Nah, dari graf ini bisa menjadi beberapa banyak graf. Nah, artinya di minimum spanning tree itu kalau misalkan kalau complete grafnya spanning tree itu bisa menjadi 16 spanning tree. Itu terlalu banyak. Nah, bagaimana konsep minimum spanning tree dengan algoritma Prims? Minimum spanning tree itu nanti tiap node antar node A ke node B itu memiliki nilai, memiliki biaya. Kalau di sini biasanya digunakan untuk mengukur biayanya. Nah, biayanya berapa? Nah, tetapi tidak membentuk sebuah graf sirkuit. Nah, contohnya seperti ini. Kalau tadi kan di awal itu secara umum menjadi 16 spanning tree. Kalau kita lihat selanjutnya pencarian biaya yang minimum dari suatu graf sehingga membentuk pohon. Artinya dari graf yang sudah ada ini akan dipilih salah satu, bukan dipilih, artinya akan menjadi satu spanning graph dari 16 yang tadi. Nah, karena memiliki nilai. Ini saya contohkan tadi. Nah, di graf ini memiliki nilai. Di sini ada memiliki hasilnya nilai 1, 2, 3. Karena graf itu mulai dari yang terkecil, yaitu kita mulai dari node yang bernilai kecil. Ini ada 1, maka ditulis 1, terus kemudian lanjut yaitu 2, node 2, apakah membentuk sebuah spanning tree, apa membentuk sebuah sirkuit atau cycle? Tidak. Continue. Ketiga. Nah, node ketiga itu apakah membentuk sebuah node spanning tree, node cycle? Tidak. Nah, terus kemudian bagaimana yang 4, Pak? 4, 5, 7. Kalau 4 itu kan berarti dia akan membentuk sebuah cycle dari nilainya 4, 1, dan 3. Terus kemudian yang 5 akan membentuk sebuah cycle. Cycle dengan nilai 5, 2, dan 1. Lalu kalau misalnya 7 bagaimana Pak? Apakah membentuk sebuah cycle? Yes. Dia membentuk sebuah cycle dari 7 di atas, 3 dan 2. Itu membentuk sebuah cycle. Ya. Nah, tadi saya bilang algoritma Kruskal sudah saya jelaskan kemarin tadi. Nah, terus kemudian ke penjelasan ke Prims algorithm. Nah, konsepnya sedikit berbeda dengan Kruskal. Nah, Prims algorithm itu konsep dasarnya yang digunakan dalam algoritma Prims adalah setiap langkah pilih sisi dari graf J yang berbobot minimum. Ini sama pembahasannya
masih sekitar minimum nilainya yang terhubung dengan pohon merentang T yang telah terbentuk dan tidak membentuk sebuah sirkuit. Sama, intinya sama, tidak membentuk sirkuit. Akan tetapi untuk caranya itu berbeda. Nah, ini kita akan contohkan. Nah, cara langkahnya yaitu ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masuk ke dalam T, terus kemudian pilih sisi UV yang mempunyai bobot minimum dan beririsan dengan T. Tetapi UV tidak membentuk sebuah sirkuit di T. Tambahkan UV. Ulangi langkah 2 sampai dengan pohon merentang minimum terbentuk, yaitu setelah mengalami pengulangan sebanyak N2 kali atau N simpul graph. Nah, contohnya sama, complete graph. Di sini ada nilainya, terus kemudian bagaimana caranya. Kalau yang kruskal itu kan diurutin dulu. Kalau ini by sisi. Cari nilai yang terkecil. Nah, ini new graph sebelah kanan. Nilai yang terkecil adalah A ke D, berarti dia A ke D. Nah, terus kemudian dibandingkan sisi lain, dia ada A ke B. Nah, continue. Atau dari D, A ke B 4, D ke B 4, D ke J itu 6, D ke H itu 5. Mana yang diambil? Yang diambil adalah, boleh pilih aja, A ke D atau D ke A. Nah, ini yang diambil adalah, saya ambil A ke B. Dari A ke B, ada nilai apa aja nih? Dari B, ini posisikan node-nya sudah di B. Saya ulangi lagi ya. Ini tahap pertama. Nah, ini nanti tugasnya seperti ini. Uraikan per tahap. Tahap pertama itu kita pilih node yang paling kecil, yaitu A ke D, nilainya 1. Atau C ke F, nilainya adalah 1 juga. Saya akan mulai dari A ke D, bebas milihnya yang aja. Nah, di sini tahap 1. Tahap kedua adalah milih antara A ke B atau A ke D. Ini kan masih tahap 1. Saya milih A ke D. Tahap kedua yaitu adalah ada A ke B, D ke B, D ke J, D ke H. Di tahap 2. Saya milih A ke B. Nah, tahap ketiga yaitu B ke C, nilainya 4, B ke J, nilainya 10, terus kemudian ada D ke J6, D ke H ke 5. Mana yang terkecil? Yang terkecil adalah B ke C. Nah, lalu kemudian, akan muncul pertanyaan, Pak, yang kuning itu kenapa nggak dilakukan B ke D? Itu akan membentuk sebuah sirkuit, jadi kita tidak bisa memilih. Nah, terus kemudian kita lanjut. Ini dari D, dari yang terkecil dulu. C ke F, C ke I, C E, B ke J, D ke J, terus kemudian D ke H. Mana yang terkecil? Yang terkecil itu adalah C ke F. Nah, continue. Maka open lagi selanjutnya, posisi di F. Mana yang terkecil? F ke I itu 5, F ke G itu 3, C ke E itu 2, B ke J 10, D ke J itu 6, D ke H itu 5. Itu yang terkecil adalah C ke E, itu nilainya 2. Open lagi. Yang cari yang terkecil. F ke I itu 5, F ke G 3, E ke G itu 2, B ke C itu 10, D ke C itu 6, D ke H itu 5. Jadi tahap selanjutnya adalah E ke G. Nah, oke, kita next lagi. Kenapa G itu nggak bisa F? Karena dia akan membentuk sebuah sirkuit. Sirkuit dari E, C, F, ketemu G.
Nah, continue lagi. F ke I itu 5, G itu 3, G ke J itu 4, B ke J itu 10, D ke J itu 6, terus kemudian D ke H itu 5. Mana yang akan dipilih? Yang dipilih adalah nilainya 3, G ke J. Nah, otomatis yang dari F ke I itu akan mati karena dia akan membentuk sebuah sirkuit. Nah, ada yang terbuka yaitu I ke J, G ke I, G ke J, B ke C, D ke C, D ke H. Mana yang kecil? Yang kecil adalah I ke J, nilainya 3. Nah, otomatis yang B ke C, dia akan otomatis mati sendiri karena akan membentuk sirkuit, jadi tidak bisa dilalui. G ke J juga tidak bisa, nanti akan sebuah sirkuit. Mana yang bisa? Bisa itu J ke H, terus kemudian J ke D, atau D ke H, atau D ke J. Mana yang terkecil? Kecil adalah J ke H. Nah, artinya sudah tidak ada lagi node yang akan ditunjuk lagi karena sudah memiliki new graph, tetapi hasilnya hampir sama, caranya yang berbeda. Nah, itu Prims dan Kruskal. Nah, latihannya sama seperti yang tadi bahwa node-nya ini, terus kemudian ada nilainya, lalu tugas teman-teman yang ke-10 adalah buat graf di atas menjadi algoritma Prims. Cara kerjanya adalah sama, tulis di kertas HEPS 70 gram, kemudian selesaikan cara dengan penyelesaian algoritma Prims. Jadi tahapannya tadi beda tahapan kalau di Kruskal itu kan diurutin dulu. Kalau ini tentukan node-nya yang terkecil, terus kemudian tahap 1. Tahap kedua dari terkecil kemana? Tahap ketiga, tahap keempat, dan tahap kelima. Terus kalau sudah, kertas jadikan PDF, kemudian kirim ke tugasakhir@gmail.com, lalu di screenshot buktinya kirim ke saya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.